Motuba kecil dan satu-satunya yang bertransmisi matic hanya ini, Hyundai Atos A2Z. Ya, itu. Jadi selamat datang di channel Motomoto. Hyundai Atos Z atau dikenal di Indonesia dengan nama Atos. Kalau kata orang Sunda itu artinya sudah. A2Z ini mobil kecil namun bisa melakukan semuanya. Bisa ngangkut penumpang namun barang-barang sesekali. Karena mobil ini desain boxinya punya banyak keuntungan. Walaupun bodinya kecil namun cabinnya luas. Hyundai Atos ini muncul pertama kali di dunia tahun 1997 di Korea Selatan. Dan di Indonesia muncul tahun 2000-an untuk melawan Suzuki Karimun kotak. Di dunia dikenal dengan nama Hyundai Amica. Dan beberapa lagi namanya adalah Hyundai Santro untuk di India dan Pakistan. Hyundai Atos di Indonesia tidak ada generasi penerusnya, namun ada faceliftnya tahun 2005 dengan headlamp yang kotak dan mesinnya bertambah besar sekitar 100 cc. Hyundai Atos di dunia berhenti produksi tahun 2007, namun di India dan Pakistan dilanjutkan sampai dengan 2014. Hyundai Atos ini merupakan salah satu city car yang laku jualannya dan perawatannya tidak terlalu rumit. Oleh karena itu masih ada yang pakai sampai sekarang. Yes, mari kita review saja. Namun seperti biasa, mamang-mamang itu yang review used car. Ayo mamang, silakan. Jadi udah jelas sebetulnya kalau Hyundai itu bukan pengen kepanasan gara-gara Suzuki Karimun, enggak. Jadi sebetulnya dia panas gara-gara rekan senegaranya. Yang Daewoo itu udah keluar yang Metis. Hyundai pengen bikin mobil yang kecil, jadinya seperti ini. Ya, di tahun 99 itu udah keluar, tapi masuk ke Indonesia di tahun 2000-an. Dan pada saat itu begitu Karimun keluar itu kan laku banget ya, lakunya bukan main, pakai karbu dan transmisinya manual. Cuman kan orang, duh coba ya kalau ada Matic-nya. Pada saat itu Matic memang belum begitu tenar, bahkan Matic ngapain cepet rusak, enggak. Tapi ternyata yang Matic juga ini laku si Hyundai Atos ini. Karena ya dia satu-satunya mobil kecil yang 1000 cc irit bahan bakar transmisinya Matic ya ini. Cuman sayangnya pada saat itu juga menjadi kelemahan karena Matic-nya nggak kuat nanjak. Tapi enggak kok. Ini kuat-kuat aja sebetulnya asal bahan bakarnya bagus betul. Kalau pakai bahan bakar yang tanpa timbal sih tenaganya oke-oke aja. Begitu dikasih yang pakai timbal gitu ya pada saat itu, kenapa nggak kuat nanjak? Itu tenaganya langsung merosot tajam. Ya tenaganya hanya 55 dk saja. Lihat nih mesinnya. Ini pakai mesin yang kecil juga sama kayak Karimun. Tuh kan. Imut-imut mesinnya. Dia 1000 cc 4 silinder 55 horsepower dan torsinya bisa dilihat di situ. Disalurkan ke roda depan dengan transmisinya ada dua sebetulnya, ada yang manual 5 percepatan seperti Karimun juga dan Matic 4 percepatan. Yang mamang bawa ini adalah transmisi Matic. Tapi kelebihannya di Hyundai Atos ini dia bukan karbu, dia injeksi. Jadi lebih enak gitu penyaluran tenaganya. Sebetulnya kalau soal tenaga kebut-kebutan gitu enaknya di karbu ya. Cuman injeksi ini menghasilkan bahan bakar yang lebih irit daripada Suzuki Karimun kotak. Yes. Nanti kita coba ya tenaga-tenaganya. Apakah selemot itu yang Matic? Udah 1000 cc 4 silinder. Lemot lagi, kasih Matic gitu ya. Nah ini bentuk depannya. Dia model-model depannya tuh kayak melongo. Tapi laku coy. Karena apa? Dia bodinya kecil, nggak ada lagi gitu. Nggak ada pilihan pada saat itu, cuman Karimun atau Atos gitu. Dan pada saat tahun 2003 baru keluar lagi Visto kan gitu kan. Tapi Visto pun mukanya kayak gini. Terus ada dua pilihan, ada yang GLS, ada yang kayak gitu. Nih
pakai fog lamp kalau yang paling lengkapnya gitu. Gitu aja sih, simple, bentuk depannya melongo seperti ini. Terus antara windshield kaca depan sama ini tuh hampir sejajar. Jadi aerodinamiknya lebih kena di sini. Cuman ya tetap aja sebuah mobil kecil seperti ini atapnya tinggi, kena angin sih lumayan gitu karena bodinya enteng. Panjang-panjangnya juga asik. Jadi menyamai sama Suzuki Karimun. Ya ini panjangnya nggak lebih dari 3,5 meteran. Tapi muat 5 orang di dalamnya. Gitu ya. Cappuccino, espresso gitu ya. Itu tertera di brosurnya aja cuman sampai 4 orang aja. Ini 5 orang gitu ya. Dengan profil ban yang sangat imut seperti ini. 165, 65, ring 13, depan cakram, belakang tromol. Pakai baut 4 seperti ini. Kecil gitu. Tuh. Cuma memang pada saat itu tarikan-tarikan Atos itu nggak lazim juga nih, lihat. Lurus, terus dilengkungin di sini. Kalau Karimun kan bulat gitu ya, wheel arch-nya. Ini sih nggak sesuai gitu. Cuma masih enak dilihat-lihat. Dipandang mata tuh masih enak. Ada body cladding sini, jadi kalau misalnya dibuka, itu kena karetnya dulu. Mobil sebelah tuh masih aman. Tuh. Terus spionnya belum ada apa-apa. Bahkan sen samping di sebelah mana lagi? Nggak ada di sini ya. Iya bener nggak ada loh. Sen samping mana? Biasanya kan taruh sini ya. Ini nggak ada loh. Wah bener-bener. Antena kecoa nih di pilar A. Terus model pintunya. Ini harus diperhatiin ya. Kalau beli Hyundai Atos, handle ini sangat fragile. Jadi kalau narik pintu kayak gini, sekenanya aja baru tarik sebelah sini. Ini gampang patah, gitu. Ini satisfying sekali nih, kaleng. Oh ya, ini Mamang pinjam mobilnya dari Ivanka Auto dan mobil ini sedang dalam keadaan dijual. Matic, gitu. Transmisinya bisa ditanyakan saja langsung ke Instagramnya kalau misalnya penasaran dengan harga Hyundai Atos yang Om Ivan jual. Ya, ini pasti harganya istimewa karena kilometernya juga baru. Bentar ya. 59.000 saja. Low kilo pasti yang dia jual tuh low kilo, bingung dapat dari mana. Belakangnya kotak-kotak seperti ini, makanya dibilangin adalah hatchback. Pada saat itu hatchback tapi yang mungil gitu. Tapi ini seneng Mamang karena dia kotak menyerupai minibus yang kecil. Dan ini menurut Mamang ini lebih bagus daripada Visto. Visto kan dia potongan belakangnya tuh kayak dipotong nyamping gitu ya. Kalau ini lurus, yang menghasilkan ruang kepala yang pasti lebih bagus, ruang dalamnya juga lebih lega. Ruang kepala maksudnya. Nih, belakangnya udah lengkap ya untuk sebuah mobil kecil. Ada kecerutan di atas, rear defogger, wiper, udah lengkap. Terus si lampu remnya tuh di sini gitu, lampu sore, lampu seinnya di atas, di pilar C. Jadi kelihatan kalau mobil-mobil gede tuh kelihatan ini ngerem. Tuh, kita buka. Bagasinya segede apa? Harus dari dalam. Jadi buka pintu bagasi itu ya ada 2 cara, dari dalam atau pakai anak kunci di sini. Gitu ceritanya. Wih, ini waktu mobil kecil tapi lega-lega ya. Nih ada nampannya juga, ada nampan, terus naruh-naruh barang di sini cukup lega. Ini kalau bisa diibaratkan, dianalogikan, ini kalau koper yang medium itu bisa masuk 2 buah, itu cukup gede untuk sebuah mobil kecil yang hanya panjangnya 3,5 meteran. Terus speaker belakang itu berada di belakang sini, bukan di pintu belakang. Tuh, terus ada tarikannya lagi tuh, bagus kan? Ini kayak tarikan koper ya. Ini ada tempat udara nih, kalau kita tutup pasti udaranya masuk sini. Biar nggak pup. Ini masih enak nutupnya. Yuk. Belakang. Kita lihat belakangnya. Nah ini posisi duduk diubah-ubah nggak? Nggak. Oke. Nih belakangnya ya. Nih keras-keras, ada tarikannya. Terus modelnya model engkol. Di belakang, Karimun juga ada beberapa. Ceria juga ada ya. Wajar untuk sebuah mobil kecil. Dikasih ornamen kain-kain yang menyerupai dengan joknya. Kalau Mamang seneng ngelihat warna-warna kayak gini, ini kayak motif damri Mamang bilang. Iya kain terus dikasih motif-motif warna-warna gini. Tuh, tapi nggak ada tempat penyimpanan. Kita lihat ya, masuk ya. Oke.
wajar 3,5 meter, Mamang udah mentok. Cuman nggak menyiksa duduknya, nyendernya enak, bisa masuk ke dalam situ sepatu Mamang tuh, enak. Duduknya sih enak, cuman ya agak mentok aja, udah wajar untuk 3,5 meteran. Cuman dia punya bagasi yang gede, kompensasinya itu jadinya. Joknya nggak terlalu empuk-empuk amat sebetulnya, cuman udah termasuk nyaman untuk mobil yang kecil. Di belakang dikasih apa aja, Mang? Dikasih seat bar, dikasih seat belt, terus ada tempat minum yang kecil, segede gini. Ini rebutan nih, bisa bertengkar, terus bisa nyimpan lagi karena ada kantong kursi. Nah, ke depan. Wah, catlok dong. Depannya, trim pintu. Ya, keras-keras semua. Tapi memang Hyundai ya, pada saat itu di tahun 2000-an, kelemahannya memang di plastik-plastikan kayak gini. Biasanya udah meletot, kalau enggak kuning. Yang ini masih bagus ini. Masih bagus tuh. Ini ada tombol power window-nya juga. Terus si mirrornya ini pakai model seperti ini. Nah, tapi di depan ya, itu dikasih tempat penyimpanan yang panjang seperti ini. Terus jok-joknya kecil-kecil dan sama tingkat keempukannya sama dengan yang di belakang juga. Tapi ada side supportnya gede-gede nih, enak. Kayaknya enak duduknya. Terus pengaturannya cuma 4-way doang. Duduknya gimana, Mang? Oh. Lebih enak daripada Suzuki Karimun, ya. Lebih sedikit lebih enak, sedikit banget lebih enak, karena side supportnya tuh ada di sini. Terus lebih sedikit lebih empuk, sedikit banget lebih daripada Suzuki Karimun. Kelengkapannya untuk mobil kecil seperti ini cukup lengkap. Terus nih keras, terus bahkan ini aja dibuka gitu buat nyimpen barang. Terus speakernya bukan ditaruh di pintu, tapi di panel di belakang sama di sini. Nih tuh, kiri kanan. Sebelah driver juga ada tempat penyimpanan juga untuk di sebelah driver. Bentuk speedometernya juga unik seperti ini. Tuh. Tapi nggak ada RPM ya, wajar. Speedometernya ada fuel gauge sama temperatur. Hazardnya diprioritaskan di tengah sini. Ada rear defogger juga diprioritaskan. Ada fog lamp. Sini masih asli, lihat tipnya. Hyundai masih pakai kaset. Terus pengaturan AC-nya juga lengkap, arah semburannya juga lengkap sampai ke kaki, sampai ke front defogger. Ada heaternya juga, ada sirkulasi dari luar ke dalam, dan fan-nya ini sampai 3 speed. Tuh, power socket 12 volt. Nah, di depan sini dikasih bener-beneran cup holder, bukan bottle holder. Bottle holder nggak akan muat di sini, cuman satu doang. Kalau cup bisa 2. Kalau bottle kayaknya cukup ya. Mudah-mudahan cukup. Cuman 1 tapinya, gede banget soalnya. Cuman kalau cup holder itu pas di sini. Transmisi matic-nya 4 speed, rem tangan otot. Di sini itu ada jam digital. Di atas ada lampu-lampuan, vanity mirror, dikasih yang sebelah kiri aja. Karena yang sebelah kiri biasanya wanita. Di sini ada spion tengah mode manual night and day-nya. Nah, simpel kan? Mamang paling seneng deh nge-review mobil yang kecil begini. Karena sangat simpel, nggak usah ngejelasin. Yaudah, kita jalan saja. Kuncinya ada di... Sekarang kita cobain yang namanya Hyundai A2Z atau Atos. Gimana rasanya, Mang, kalau di dalam kota? Jadi gini, mobil ini tuh kan kecil ya, dimensinya cuman ya 3,5 meteran, makanya dia gesit kemana-mana. Udah gitu, matic-nya juga responsif. Yes, jadi sekali tendang gasnya langsung enak. Yang paling Mamang seneng di sini adalah visibilitasnya luar biasa. Kita bisa ngelihat 360. Bener-bener kelihatan kemana-mana, mau ke depan, ke belakang, ke samping. Pilar A-nya kecil, itu kelihatan. Jadi ini kalau misalnya dipakai sama orang yang baru belajar nyetir pun, ini nggak akan ngerasa kagok ya. Udah gitu, dashboardnya tuh di bawah, jadi enak ngelihatnya kemana-mana. Cuman memang setirnya, posisi drivingnya ini agak aneh sedikit gitu ya. Walaupun memang lebih enak ini daripada
nyetir Karimun. Yes, ini driving positionnya lebih enak, setirnya ngerasa kegantung, dan nggak ada yang namanya tilt and telescopic steering, itu nggak ada. Cuman duduknya lebih enak daripada Karimun kotak, lebih nyantai kalau nyetir. Suspensinya gimana, Mang? Gini. Ini agak sedikit lebih keras daripada Karimun kotak ya. Kalau mau, kenapa mau bandingin sama Karimun kotak? Karena ini memang lawan sejatinya pada saat itu. Ini memang agak sedikit keras, sedikit lebih keras, walaupun masih tergolong sangat empuk untuk mobil kecil seperti ini. Nah, tapi imbasnya pasti kalau di dalam tol ini pasti lebih enak. Mobil ini tuh gesit banget ya di dalam kota ya. Oh, handlingnya lebih bagus daripada Karimun menurut Mamang. Dalam kota ya, dalam kota. Kita nggak tahu. Karimun tuh terasa agak kayak diputer-puter setirnya tuh kayak agak-agak ngapal gitu loh, apa ya, kurang responsif. Kalau ini tuh langsung. Cuman satu nih kekurangan Atos adalah remnya. Ini kan ada tersedia 2 transmisi ya, ada yang manual, ada yang matic. Cuman kalau yang matic gitu ya, kerasa banget kalau remnya ini agak-agak sedikit keras gitu loh. Nggak sepakem Karimun itu. Udah ditambah matic, ditambah remnya agak keras. Kalau yang manual memang agak kebayar gitu, enak gitu kan, masih ada engine brake-nya. Yang matic ini benar-benar harus hati-hati. Rasanya tuh keras. Ih, senengnya nih Mamang masuk ke gang-gang sempit kayak gini sih, nggak usah mikir pakai mobil ini mah. Ramping, kecil, cocok dah muat 4 orang. Jadi sebelum ada era-era EV yang mini-mini yang kecil-kecil, mobil ini tuh udah ada. Ya kalau misalnya pengen mobil kecil tahun 2000-an yang transmisi matic, ini. Kalau enggak, Visto. Nah, Visto udah pernah Mamang review di channel Motomobi juga, bisa ditonton ya. Kekurangan-kekurangan ini ada lagi nih di Atos. Ya minor-minor sih sebetulnya, kayak kalau belok kiri sennya itu nggak balik, tapi kalau kanan balik. Nih kalau kayak gini nih, tuh balik kalau ke kanan, tapi kalau ke kiri diputer setirnya lagi balikin, itu nggak balik sennya, jadi harus diputar lagi sama kita. Yang aman sana dari A to Z gitu ya, AC-nya tuh dingin. Cuman AC dingin ini bisa menjadi salah satu kekurangannya juga. Karena apa? Dia sensitif. Ya, AC-nya tuh durability-nya agak buruk. Cuman dingin gitu. Nih, Karimun aja nyembah. Ini memang nggak pakai kaca film ya. Cuman dingin ini AC-nya. AC-nya kipasnya cuma 1 lagi. Itu kelebihannya itu sih. Lalu Mamang coba di tol, gimana rasanya Mang? Ya seperti ordinary mobil kecil lainnya. Kemana-mana kena angin. Cuman suspensinya lebih enak ini daripada Karimun. Karimun agak loncat-loncat ya, ini enggak. Dalam kondisi standar ya, kalau standarnya emang begitu. Jadi lebih enak suspensinya. Bener, kerasnya ada pengaruh di tol. Cuman yang Mamang ngerasain lagi, tenaga mesinnya ngempos coy kalau di matic. Walaupun kickdownnya ada ya, tuh kickdownnya ada, cuman tenaganya pas-pasan. Ini angin kerasa banget ya, karena ini atapnya lebih tinggi ya. Di 80-100 mobil ini tuh udah enak. Cuman yang Mamang amaze adalah peredamannya. Peredamannya lebih bagus daripada Karimun, sedikit lebih bagus. Angin-angin masih masuk ke dalam gitu ya, cuman traffic noise-nya nggak begitu kerasa, suara ban juga nggak begitu kerasa, suara mesinnya juga nggak begitu. Ini keren peredamannya, untuk sebuah mobil kecil keren. Mamang kasih skor 7 dari 10 berdasarkan kuping Mamang ya. Ya masih asik-asik aja sih, kalau cruising di cepek 80 masih oke. Cuman udah kerasa nih angin-angin dan limbungnya. Jadi buat siapa Mang Atos? Atos adalah orang yang pengen mobil tahun 2000-an dengan budget sekitar 30, 40, 50. Transmisinya matic. Gak banyak mobil kecil di tahun 2000-an yang budgetnya segitu, transmisinya matic.
ya. Ini buat anak-anak, antar anak sekolah gitu ya, ibu-ibu. Ini sangat cukup. Udah gitu ngerawatnya juga tidak terlalu memusingkan. Ya, parkir di mana-mana enak. Overall, mengenai Hyundai Atos, merupakan mobil yang cocok untuk Anda keluarga baru dan punya rumah di ibu kota dengan jalanan yang relatif sempit. Hyundai Atos ini punya dimensi yang kompak sehingga bisa nyelap-nyelip di jalanan sempit. Kemudian untuk Anda yang malas untuk injek-injek kopling, mungkin Atos merupakan satu-satunya mobil di harga 40 jutaan dengan pilihan otomatis. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Otomobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.